Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai saja perkuliahan kita sama-sama baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, untuk hari ini kita mungkin karena masih sudah libur panjang ya, suasana masih ada yang belum di kampus, ada yang sudah di kampus ya, karena sudah lebaran. Mungkin kita online saja dulu ya. Penting kita sudah bisa bertanggung jawab atas melaksanakan kegiatan perkuliahan ini ya. Sebelumnya Bapak juga ucapkan minal aidin wal faizin ya, maaf lahir batin. Hari ini kita melanjutkan pengelolaan lembaga kearsipan ini ya. Kita kemarin sudah mid semester, kemudian pengelolaan lembaga kearsipan ini kita kemarin sudah belajar penomoran surat dan yang lain-lainnya ya. Hari ini juga kita mungkin sekilas belajar tentang surat saja ya, surat bagaimana surat, mungkin macam-macam surat dalam sebuah lembaga organisasi atau di kantor ya, yang akan kita arsipkan. Salah satunya ya mungkin kita dua saja, surat tugas sama surat keputusan ya, atau SK. Kita nanti melihat secara umum saja di internet lah ya, di contoh-contohnya nanti seperti apa. Tapi biasanya surat yang ada di kantor itu ya memenuhi format ada masing-masing ya. Tapi nanti secara umum ya sama lah ya, ada yang mulai dari nomor, lampiran, perihal, kemudian yang ditujunya siapa gitu ya. Harus melewati rintangan, itu nggak maksud aku. Ya. Siapa itu, di mana? Renika ya, lagi di bandara ya. Oke. Baik. Yang pertama kita lihat surat tugas ya. Surat tugas ini kalau di kantor, mungkin nanti kita lihatkan saja di ini ya, di internet sajalah kita cari. Kalau di kantor biasanya surat tugas itu surat yang ditugaskan kepada pegawai ya, kemudian baik yang diundang atau memang diperintahkan untuk melaksanakan satu kegiatan ya dari lembaga. Nah, itu baik seminar, kemudian tugas kunjungan atau yang lain-lainnya ya. Nanti dari kantor itu dikasih surat tugas. Surat tugas itu nanti fungsinya ya banyak, untuk kemungkinan perizinan ya, perizinan kalau kita keluar kota. Nah, itu kita harus ada surat tugasnya. Kalau tidak maka kita dianggap tidak hadir. Nah, dalam kaitan ini ya kita akan melihat pengarsipannya seperti apa ya, surat tugas itu seperti apa. Kalau kita mau lihat nanti banyak contoh-contohnya ya. Tapi secara umum bahwa surat tugas itu ditugaskan untuk beberapa kegiatan yang sudah direncanakan ataupun mendadak ya. Kemudian kita sebagai pegawai ya menjalankan tugas itu ya. Kalau kita di kampus biasanya ada seminar ya, nanti kita ada undangan seminar salah satu dosen atau staf ya. Kemudian kita ajukan ke bagian umum, kemudian diverifikasi oleh Kabak, Kasub umum ya. Terus kemudian
dibuat suratnya oleh pegawai, kemudian tanda tangani oleh pimpinan, baru kita berangkat ya. Kemudian yang menyertainya ya nanti ada, kalau dia perjalanan dinas ya, ada surat perjalanan dinasnya, kemudian kemungkinan yang lain-lainnya yang ditugaskan ya. Nanti kalau memang dia mengadakan pelaporan, maka laporan itu juga disiapkan misalnya kita di daerah lain atau misalnya raker ya. Jadi ini Bapak gambarkan secara umum saja dua aktivitas pengelolaan kearsipan terkait dengan surat tugas dan surat keputusannya. Nanti kita lihat di internet saja. Nah, kalau surat keputusan atau SK ya, sering kita dengar SK ya. Kalau kita diangkat menjadi pegawai negeri sipil misalnya, nanti ada SK ya. SK namanya SK misalnya kalau kita baru pertama kali itu nanti SK calon pegawai negeri sipil, capek misalnya. Biasanya kalau kita ini dibuat SK capek itu masih 80% ya, gaji 80%, kemudian kita masih dianggap calon ya. Nah, nanti dalam waktu 1 tahun kita harus ikut prajabatan. Nah, dari prajabatan itu baru nanti sudah 1 tahun ada pelatihan prajabatan namanya, baru kita ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil yang ASN ya, kalau sekarang full ya, artinya 100%. Nah, itu nanti ada pengarsipan suratnya ya, surat SK pertama gitu ya. Lalu kemudian dari SK pertama itu nanti terus kan naik pangkat ya. Nah, kalau dia dari S1, kalau kita jadi pustakawan itu sudah golongan 3A misalnya, terus 3B, 3C, 3D, 4A, nah begitu terus sampai 4E ya, sampai kalau dosen mungkin sampai profesor ya, sampai guru besar. Nah, itu akan kita lihat bagaimana sih bentuk suratnya gitu ya. Itu nanti kita akan, kalau memang buat nanti formnya seperti apa. Biasanya ada formnya ya. Kalau buat surat SK itu kadang-kadang sudah dibuat form suratnya. Jadi nanti ini surat calon capak ya, kemudian calon pegawai negeri sipil, nanti ada nama pejabat yang menandatanganinya, ada yang kemudian jumlah terhitung mulai tanggalnya. Nah, itu sudah ada belangkonya, jadi tinggal dibuat. Nanti paling-paling diverifikasi oleh pimpinan, kalau sudah sesuai baru diserahkan kepada pegawai atau kepada tembusan-tembusannya kemana. Nah, kita akan coba lihat di internet saja lah ya. Di internet saja nih Bapak coba cari di mana ya? Di Chrome nih. Tadi sudah ya, kayak ini ya, di Zoom, WhatsApp, Zoom. Ya, ini sudah Bapak coba ini ya. Contoh surat resmi yang baik. Oke. Surat tugas ya. Nah, ini surat tugas ya. Ini bisa dilihat di internet atau di mana di Google ya. Ini surat tugas. Surat tugas, surat resmi yang dituliskan pimpinan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas tertentu sebagai bukti sah kepada pihak ketiga ya, saat dibutuhkan. Ya, tadi Bapak sampaikan tadi bahwa surat yang diberikan dari pimpinan ke stafnya ya, ke bawahan, kemudian kita gunakan
dalam beberapa aktivitas tadi ya. Kalau misalnya dia di provinsi atau di daerah lain, nanti berguna untuk kelengkapan administratifnya ya. Kalau kita misalnya mengikuti seminar, misalnya ada kongres ya, nanti surat tugas itu ya sebagai bukti bahwa kita ditugaskan dari kantor untuk mengikuti kongres itu. Nanti panitia baru bisa menerima kalau ada surat tugas itu, karena kaitannya dengan pembayaran. Kalau misalnya dia peserta kan ada dikasih honor dan yang lain-lain ya, itu surat tugas itu digunakan untuk kelengkapan administratifnya. Kalau kita tidak ada surat tugasnya, nah kita tidak akan dibayarkan ya ininya insentifnya misalnya, kalau memang ada honornya, apalagi untuk narasumber ya. Makanya sangat penting surat tugas itu. Kalau dia tidak ada surat tugas ya, kita ya seolah-olah tidak ditugaskan dari lembaga itu atau dari pimpinan itu. Itu ya. Jadi itu aktivitasnya. Tapi yang kita soroti di sini adalah ya tetap kita ke administratifnya, surat tugasnya seperti apa. Tapi ini kita maknai secara umum bahwa surat tugas itu ya surat yang ditugaskan oleh pimpinan kepada pegawainya atau pada stafnya untuk melaksanakan tugas tertentu ya, baik yang secara mendadak atau terencana. Kalau terencana itu artinya sudah direncanakan dalam perencanaan program kerja ya. Jadi kalau kita ada di satu lembaga, itu sudah ada program kerjanya. Nanti tanggal sekian kita akan mengadakan kunjungan, kemudian di akhir tahun kita ada rapat kerja. Nah itu sudah direncanakan kan. Jadi setiap begitu sampai waktunya, nah kita kirim pesertanya. Tapi kalau yang mendadak itu biasanya ya ada undangan tertentu ya. Misalnya dosen diundang untuk ngisi materi di universitas lain, nanti bisa kita ajukan karena dadakan ya. Nah itu biasanya surat tugas itu nanti digunakan oleh lembaga yang mengundang itu untuk mengeluarkan biaya-biayanya, biaya-biaya untuk kegiatan itu. Nah, kita balik lagi ke ini tadi ya, ini surat tugas. Tidak apa-apa ya, ini karena sederhana saja ini nyari-nyari di ini. Tapi kalau kita pahami secara umumnya yang pernah Bapak alami ya seperti itu. Misalnya kemarin kita ada kegiatan perpustakaan di Jogja gitu. Kita dosen ilmu perpustakaan dikirim 5 orang. Nanti itu 5 orang itu dikasih surat tugas. Nanti 3 hari ya, kemarin 3 hari berarti 3 hari itu surat tugasnya kita gunakan untuk perjalanan dinas itu ya. Jadi untuk presensinya di kantor kita dianggap masuk gitu. Sudah azan ya di sini ya. Nah ini kemudian ini ya, tadi sudah di surat tugas kerja adalah surat tugas yang dikeluarkan oleh pimpinan. Oke, kita sudah tahu ya, surat tugas dikeluarkan oleh pihak pertama yang dituju untuk pihak kedua. Nah ini yang tadi yang Bapak sampaikan, kalau kita memang mendapatkan undangan ya, yang pertama pihak kedua yang mengundang saya itu dengan tujuan tertentu ya, tugas tertentu bisa. Kemudian selain itu surat tugas resmi juga digunakan pihak pertama
berhalang hadir dalam suatu acara tugas, ya bisa saja surat tugas itu menugaskan dari mewakili ya. Kalau yang bersangkutan tidak bisa, misalnya narasumber materi, kemudian tidak bisa, ya juga menugaskan pihak lain tapi dikasih keterangan juga bisa ya. Itu seperti itu ya ininya makna umumnya. Nah, kalau kita fungsinya sini bisa dilihat, ini lagi azan ya. Itu ada beberapa ya, situ bukti yang sah untuk karyawan benar-benar melaksanakan perintah. Kemudian kedua, dokumen untuk administrasi. Kemudian memperlancar ya pelaksanaan tugas. Ya, jadi satu sebagai bukti kita melaksanakan perintah ya. Kemudian kedua, kita sebagai dokumen administratif seperti Bapak sampaikan tadi, ini berguna untuk di pengelolaan arsipnya. Nanti biasanya kalau kita buat surat itu ada beberapa tembusan ya. Nanti yang bersangkutan, kalau kita misalnya di kampus, dekanat, nanti mungkin ke rektorat ya. Jadi ada untuk pengarsipannya. Selanjutnya ini fungsinya ya, sudah 3 ya, dokumen untuk administratif. Kemudian kita ini sekilas saja lihat ya. Oke, ini fungsi juga ya, fungsi surat resmi sebagai surat legal ya. Ya, kemudian administrasi tadi artinya tadi sebagai kita melaksanakan perintah pimpinan, itu sebenarnya itu tadi suratnya kita legal gitu ya, legal menjadi bukti bahwa kita melaksanakan tugas itu. Kemudian yang harus diperhatikan dalam surat tugas, surat kerja ya. Ya, surat tugas kerja merupakan suatu surat resmi. Oke, kemudian menentukan tujuan utama surat. Ya, ini ya, tujuan utama surat. Pastikan, oke. Yang pertama, tujuan utamanya untuk apa? Biasanya tujuan utama itu masuk ke dalam perihalnya ya. Perihalnya untuk apa? Misalnya untuk seminar, untuk studi banding ya, untuk rapat kerja. Nah, itu berarti jelaskan bahwa ditugaskan untuk mengadakan rapat kerja misalnya itu ya. Nah, nanti kalau di Winrer dan Patah biasanya pengajuan untuk, karena sudah sistemnya sudah pakai aplikasi ya, kalau di Win itu seperti kemarin waktu Bapak misalnya ke Medan ya, ada tugas untuk seminar, nah itu diupload di Ampera namanya, ada aplikasi Ampera ya bagi pegawai atau petugas. Terus kita permohonan di sana bahwa kita memang mau melaksanakan seminar, ini bukti undangannya. Nah, nanti diproses oleh bagian kepegawaian ya. Nanti langsung ada tanda tangan dari bisa dari dekan, bisa dari rektor ya, kalau dia lebih ini lagi dari rektoratnya. Nanti diupload di Ampera namanya. Nah, itu kalau di Win. Kalau di lembaga-lembaga lain, nah, mungkin ada aplikasinya tersendiri ya. Jadi sudah online, sama seperti kita misalnya mau ngajukan kalau mahasiswa kan ke ngajukan
transkrip sementara, kemudian ujian proposal, yaitu skripsi, proposal, apalagi yang ini ya, pengajuan cuti. Nah, itu ada di Silayak namanya ya. Silayak. Nah, kalau pegawai di Ampera. Nah, itu surat-suratnya nanti di sana ya, ininya kumpul administrasinya di situ. Jadi seperti surat tugas juga kalau di UIN ya bisa kita ambil di Ampera itu. Nah, itu ya. Kemudian tujuan utama suratnya. Kemudian perhatikan bahasa digunakan ya, paling kalau kita surat kan ada yang dari UIN atau dari umum. Kalau dari UIN biasanya ya ada Assalamualaikumnya, ada ini ya. Kemudian tata bahasanya yang sudah tinggal dilihat saja, ada mungkin program bentuk suratnya, ada yang hanging paragraf, ada yang paragraf biasa gitu. Bahasanya bahasa formal ya, bahasa formal, mulai dari salam pembuka, kemudian isinya, tujuannya, tanggalnya lengkap ya, itu mungkin ada nanti di isi surat itu. Nah, ini kemudian ada kelengkapan data identitas ya. Nah, ini kalau kita misalnya dosen atau misalnya mahasiswa yang dikirim untuk mengadakan lomba misalnya kan ada juga mahasiswa ditugaskan untuk ikuti lomba. Nah, itu data identitasnya ya. Kemudian panjang surat ini mungkin pakai ya, tergantung ini ya, ada kalau kertas kan ada kuarto, ada letter, ada folio ya. Kalau ini panjang suratnya ya bisa saja ada surat yang sederhana atau lebih lengkap ya, tidak bertele-tele. Nah, itu kemudian ini kalau di sini tidak bertele-tele, langsung kepada tujuan suratnya. Karena kalau sekarang ya untuk membuat surat itu kalau dulu ada namanya proposal ya, proposal. Kalau kita mau mengajukan mengajukan kegiatan itu proposal sampai 15 lembar gitu kan. Tujuannya, kemudian maksudnya, lain-lain banyak kan, itu sampai kalau pimpinan baca itu habis waktu untuk bacanya. Makanya sekarang dibuat lebih simpel, lebih singkat, ada namanya TOR ya, term of referendum apa. Jadi TOR itu paling banter isinya 5 lembar gitu ya, 5 lembar atau bahkan 3 lembar sudah cukup. Tapi di dalamnya sudah memuat isi dan tujuan yang mau ada kegiatan itu, ada waktunya, biayanya dan lain sebagainya. Jadi pimpinan sekali lewat baca sudah tahu maksudnya ya. Nah, sama seperti buat surat ini juga ya, surat tugas juga biasanya to the point ya, langsung kepada tujuan, tidak bertele-tele kan. Kalau memang ada seminar di mana, waktunya kapan, gitu aja ya. Nah, ini surat tugas. Oke, formatnya ini sampai ke ini ya, Bapak selesaikan, kemudian silakan kalau ada yang nanya sampai contoh suratnya ya. Ini formatnya ya, ada kop suratnya ya, kemudian nomor dan surat perihal. Nah, tadi itu ya, nomor surat perihal, kemudian nah nomor ini kita kemarin sudah belajar ya, nomor surat itu bulan, tanggal, bahkan kemarin kita sudah belajar kalau yang UIN saja ada B ya, ada jenis suratnya ya, ada biasa, ada rahasia, jadi B 09 saya garis miring UN 09 juga, misalnya UIN yang 9 garis miring 4 Romawi misalnya, itu unitnya. Kemudian klasifikasinya ya, KP 0 berapa misalnya, 03 atau
07 ya untuk kepegawaian misalnya. Baru bulannya, baru tahunnya. Nah, itu juga formatnya nanti disesuaikan dengan lembaganya ya. Nomor surat, kemudian ada identitas pemberi dan penerima tugas. Ya, kalau karena surat tugas ya, nanti pimpinan siapa gitu kan. Biasanya kalau surat tugas ada pimpinannya siapa, kemudian menugaskan kepada siapa gitu. Biasanya ada paragraf pertama itu yang bertantangan di bawah ini biasanya nama dekan NIP. Nah, sekian golongan pangkat ruang tugas dekan Fakultas Adab dan Humaniora misalnya menugaskan kepada saudara nama misalnya kan Mulyadi misalnya kan, kemudian NIP-nya dosen ilmu perpustakaan tugas Fakultas Adab. Nah, terus baru di bawah kalimatnya menugaskan untuk melaksanakan misalnya raker misalnya di Padang. Nah, seperti tanggal 4 nanti ada raker, ada surat undangan itu nanti kita usul dosen-dosen ilmu perpustakaan untuk mengikuti raker ilmu perpustakaan di Padang. Nah, itu nanti minta surat tugas ya. Surat tugas dari fakultas, baru nanti menugaskan berapa orang dosen untuk mengikuti kegiatan itu. Nah, selanjutnya ini Bapak lanjutkan sekilas aja ya. Keterangan tugas ya, keterangan tugas, penjelasan detail lokasi dan durasi. Ya, lokasi dan durasi itu berarti ya di mana kegiatan ya, lokasinya di mana. Kalau seperti kemarin kan ada Bapak itu di Jogja misalnya. Durasinya berapa hari? 3 hari misalnya. Untuk mengikuti seminar ilmu perpustakaan. Nah, nanti sudah sudah tertera di situ sehingga panitia itu nanti tidak tanya-tanya lagi. Oh, ini sudah lengkap gitu ya informasinya. Baru kemudian penutup suratnya. Penutup surat biasanya berisi kalimat penutup ya. Kemudian dibuat yang biasanya berisi tempat dan tanggal pembuatan surat, nama jabatan, kemudian tanda tangan, stempel. Itu ya untuk surat tugas, apa-apa yang ada di dalamnya. Kemudian kalau kita ini lihat contohnya, surat tugas karyawan. Nah, ini seperti ini ya. Ini kalau kita masuk di pengertian yang tadi yang Bapak sampaikan, ini kop suratnya tadi ya. Kemudian ini perihalnya ya, surat tugas, ini nomornya. Kemudian ini menugaskan pihak yang menugaskan ya, tanda tangannya sini. Kemudian ini yang yang diberi tugas ya. Kemudian baru yang isi ya, kemudian juga sampai penutup ya. Demikian surat tugas ini dibuat dengan sebenarnya, tanda tangan dan cap. Itu ya, jadi ini sekilas, ada waktunya cuman ya berapa menit lagi nih, 9 menit lagi kalau di Zoom-nya ya. Kita mungkin ini karena masih masih minggu-minggu awal ini, Bapak pikir ini saja dulu ya. Yang penting bisa kita tetap melaksanakan tugas, kemudian presensinya nanti diisi. Nah, ini sebelum Bapak, nanti untuk surat keputusan kita offline saja ya, minggu depan mungkin ya. Ini mungkin untuk yang hari ini sekali ini aja mungkin dulu ya. Tapi sebelumnya ini silakan terkait dengan surat tugas. Untuk surat keputusannya nanti kita lanjut di berikut saja ya. Nah, untuk surat tugas ada yang mau ditanyakan tidak?
Ya. Ada yang ditanyakan terkait dengan surat tugas? Atau nih, apa yang dimaksud surat tugas? Ada yang bisa kasih komentar aja, jangan sampai kosong. Ada yang bisa ngasih tahu? Rizky, Agustria, Dani, apa surat tugas tadi? Halo, ada Rizky? Arya Lesmana ada? Ini Muhammad Arta ya, Muhammad Arta? Halo? Ya, Pak. Nah, coba mana videonya? Anunya apa? Kameranya? Ya. Ya, Pak. Ya, mungkin mewakili teman-teman ya, apa surat tugas itu apa? Secara umum saja. Surat tugas itu jenis surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat instansi atau lembaga tertentu dengan tujuan menugaskan seorang pegawai atau karyawan untuk melakukan suatu pekerjaan, Pak. Ya, dari pimpinan ya kepada salah satu stafnya atau pegawainya untuk melaksanakan salah satu tugas dari instansi tersebut. Kalau fungsinya secara umum untuk apa? Digunakan untuk apa? Kira-kira surat tugas itu begini saja. Surat tugas itu gunanya kalau untuk pegawainya berguna untuk apa? Kalau dia mau melakukan perjalanan keluar kota misalnya, untuk pegawainya dia berguna untuk apa? Izin bantu jawab, Pak. Ya, boleh siapa? Hidayatun. Surat tugas itu digunakan untuk melaksanakan kegiatan kedinasan dalam jangka waktu tertentu, Pak, seperti perjalanan dinas dalam kota atau keluar negeri. Kalau untuk pegawainya bergunanya apa? Kan misalnya Bapak ditugaskan. Sebagai apa dia surat tugas itu? Sebagai perintah, Pak, untuk melakukan kegiatan. Ya, perintah melakukan kegiatan, kemudian bukti kita dikasih tugas ya untuk administratifnya sebagai dokumennya. Ya, jadi sekitar begitu ya. Kalau kemungkinan secara umumnya nanti ketika kita sudah melihat suratnya lebih jelas lagi. Tapi ini secara logika pun seperti itu ya, bahwa kita ditugaskan oleh satu instansi untuk melaksanakan tugas, kemudian bukti dalam perjalanan kita nanti untuk administratif di sana di pihak yang mengundang, kalau dalam hal ini misalnya pihak keduanya, bahwa ini kita memang ditugaskan dari lembaga. Oke, terima kasih dari dua itu tadi ya, dari Muhammad Arta dan siapa tadi, Hidayatun ya. Ya, Bapak pikir itu ya untuk hari ini. Tapi ini sekilas ini Bapak kasih lagi ininya apa. Tadi kita bikin contohnya ya secara sekilas ini tadi. Ini ada surat apa tadi? Surat tugas dan untuk karyawan ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian ada lagi contoh surat tugas guru ya. Nah, kalau guru biasanya ada kegiatan apa nih? Yang berdatangan di bawah ini kepala sekolahnya ya, kemudian menugaskan kepada gurunya untuk pelatihan. Nah, seperti itu aja sebenarnya, tidak ada ini ya, tidak ada prinsipnya sama. Yang ini juga sama ini apa? Itu ada dari pihak yang menugaskan sama yang menerima amanat itu ya, amanat itu guru, kemudian contoh surat perusahaan juga seperti itu, biasanya karyawan ya. Kalau perusahaan ini apa nih? Ya, PT yang bertantangan di bawah ini salah satu
apartemen daerah Semarang ini ya. Ini contoh saja. Jabatannya Setap, kemudian melaksanakan perjalanan dinas ke Semarang. Oh, ini langsung di ini ya. Jadi walaupun dibuat nama Setapnya dulu, tetapi di bawahnya juga tanpa ada nama yang kedua, tetapi tetap saja di bawahnya pimpinannya ya, kepala proyek pembangunannya. Jadi perusahaan memerintahkan salah satu pegawainya, stafnya ya, untuk pembuatan apa nih ya, salah satu tower apartemen misalnya gitu ya. Ya, jadi ini berbeda dengan yang tadi kan di dua ya, kepala sekolahnya disebutkan, gurunya disebutkan. Kalau ini langsung saja ke stafnya, tetapi tetap saja di bawahnya masih tanda tangan pimpinan ya, sama aja menugaskan ya. Kemudian yang terakhir contoh surat tugas perjalanan dinas. Nah, ini perjalanan dinas ya. Nah, ini seperti ini, perintah perjalanan dinas biasanya ini di kalangan ASN ya, pegawai, ada pejabat yang memberi perintah, kemudian ada NIP-nya, ada pangkat golongannya ya. Kemudian lama perjalanan ini kalau kita win juga termasuk, kalau kita mau keluar dia ada surat perjalanan dinas atau dalam bahasa sehari-hari kita sebut SPPD gitu. Nah ini ya singkatan SPPD-nya mana gitu. Kalau SPPD-nya ini belum keluar, nah kita tidak bisa mau ke Jogja misalnya atau mau ke Lampung ya, ini ada 5 hari misalnya. Nah itu tidak bisa, kita nanti tidak bayarkan perjalanan dinas, nanti apa yang di cover di situ, misalnya mobil perjalanan dinas atau memang ada pesawat ya, ada apa nanti kalau tidak ada surat tugas atau SPPD ini tidak bisa. Atau sederhananya seperti KKN kemarin ya, KKN itu kelompok kelas ini belum ya KKN ya, belum KKN itu sudah KKN belum, semester berapa sekarang? Belum, Pak. Belum ya, kalau KKN kemarin Bapak itu ke lokasi membawa SPPD kayak gini, SPPD surat perjalanan dinas. Misalnya melaksanakan KKN ya, perjalanan dinas melaksanakan KKN, 3 monitoring, kemudian survei ya, monitoring, pengantaran, penjemputan, nanti 3 kali berangkat itu, setiap berangkat 4 kali berangkat bawa seperti ini ya. Ini 2 hari misalnya kan, ngantar mahasiswa KKN. Nanti ini kelengkapannya. Kalau misalnya mau tidak ada SPPD-nya, kita tidak bisa berangkat. Gitu ya. Jadi ini secara sederhananya, Bapak pikir kelengkapan pengelolaan yang kita butuhkan dalam hal ini adalah surat-suratnya kalau kita di pengelolaan di lembaganya kan, tapi logika aktivitas pembuatannya juga kita harus kita pahami gitu ya.